Pengejar badai. Franklin adalah salah satu orang paling pertama yang tertarik akan badai, khususnya angin tornado. Setelah membaca artikel tentang putaran angin di Laut Mediterania, ia meneliti pola cuaca. Salah satunya pas dia pergi ke Maryland untuk mengunjungi temannya, terjadi angin tornado. Bukannya ikut temannya lari kabur ngejauhin tornado, Franklin malah ngejar tuh tornado saking penasarannya. Hasilnya, dia punya teori tentang pergerakan putaran tornado. Mendesain alat musik baru yang digunakan oleh Mozart dan Beethoven. Sosok multitalenta ini pernah membuat armonika kaca, yaitu sebuah instrumen yang dirancang untuk melahirkan suara indah yang dihasilkan oleh jari basah ketika digosokkan di sepanjang tepi gelas. Dia membuat prototipe pertamanya pada tahun 1761 dengan meminta pembuat kaca London membangun 37 bola kaca dengan berbagai ukuran dan pitch yang kemudian dia pasang pada spindle yang dikendalikan oleh pedal kaki. Armonika kemudian semakin populer dan banyak pengikutnya selama abad ke-18 dan awal abad ke-19. Diproduksi sebanyak ribuan kali, para musisi ternama seperti Mozart, Beethoven, dan Strauss semuanya menciptakan musik dari instrumen ini. Franklin mengaku bahwa dari semua benda penemuannya, armonika kacalah yang memberinya kepuasan pribadi terbesar. Menjadi penulis populer saat masih remaja. Salah satu kakaknya yang bernama James mendirikan sebuah surat kabar mingguan bernama New England Courant pada tahun 1720-an. Saat itu Franklin yang berusia 16 tahun diam-diam mengirim beberapa esai dan artikel yang sangat kritis dengan menggunakan nama fiktif, yaitu Nyonya Silence Dogood. Tulisannya berbagai macam hal, mulai dari mode, pernikahan, hingga hak dan perempuan. Tulisan-tulisannya terkenal banget. Bahkan banyak pembaca pria yang mau ngelamar untuk nikahin si sosok fiktif tersebut. Sekolah formal hanya selama 2 tahun. Susah dipercaya kalau sosok yang dikenal cerdas ini cuma 2 tahun aja duduk di bangku sekolah formal. Karena keterbatasan biaya, Franklin berhenti sekolah dan ngebantu orang tuanya untuk berjualan lilin dan sabun. Saat umurnya 12, dia bekerja di toko percetakan punya kakaknya. Dari situlah Franklin memiliki hobi membaca banyak buku. Bahkan, dia sering gak makan karena duitnya dipakai buat beli buku. Walaupun belajar di sekolahnya cuma sebentar, Franklin mendapatkan gelar kehormatan dari berbagai kampus top dunia. Antara lain Harvard, Yale, Oxford, University of St. Andrew, dan College of William and Mary. Meninggalkan wasiat yang aneh. Tahun 1790, Franklin meninggal dan ngasih wasiat yang unik. Dia ngewarisin 20.000 pound sterling yang pada saat itu pasti nilainya jauh lebih gede daripada sekarang kepada kota Boston dan Philadelphia dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu warisan darinya harus terjaga dalam 100 tahun dan cuma boleh digunakan untuk pinjaman dan penukaran. Jumlah tertentu boleh digunakan, tapi sisanya harus disimpan selama 100 tahun berikutnya. Nah, di tahun 1990, uang warisannya pun cukup banyak dapat digunakan oleh kedua kota tersebut untuk membangun Franklin Institute di Philadelphia dan Institute of Technology di Boston. Philadelphia juga menaruh sebagian dana dari warisan tersebut untuk beasiswa bagi mahasiswa yang bersekolah di sekolah perdagangan. Menjadi seleb dan trendsetter di Prancis.
pertengahan tahun 1700-an, Amerika Serikat belum jadi apa-apa. Semua ilmuwan, musisi, dan seniman terkenal berasal dan tinggal di Eropa. Tapi Franklin ini bisa dibilang jadi seleb Amerika Serikat pertama yang ngegebrak Eropa, terutama di Prancis. Ini terjadi pada saat dia menjadi diplomat pertama Amerika Serikat untuk negara Prancis. Gaya pakaiannya yang khas, yaitu tanpa motif dengan kacamata dan topi bulunya, jadi tren fashion di seluruh Prancis. Dia juga pernah ngeganti topi bulunya sama topi baret warna putih yang juga langsung jadi tren hit se-Prancis. Gambar wajahnya ada di mana-mana, termasuk jadi berbagai ukiran dan poster dinding. Bahkan saat Franklin meninggal, hari kematiannya menjadi peringatan berkabung di Prancis dan autobiografi awalnya diterbitin dalam bahasa Prancis. Menulis esai tentang kentut. Di saat para penemu dan filsuf berlomba-lomba untuk menulis suatu penemuan atau pemikiran yang mutakhir, Franklin malah menulis esai tentang kentut. Esai tersebut ditulisnya pada saat ia tinggal di Prancis dan mengirimnya ke institusi pendidikan bernama Royal Academy dan juga ke beberapa temannya, termasuk Richard Price, yaitu seorang filsuf terkenal di Eropa pada zamannya. Dalam esainya tersebut, Franklin mengusulkan kepada para peneliti bahwa harus ada studi ilmiah mengenai kentut agar tidak dianggap sebagai hal yang kurang sopan dalam masyarakat. Pantang mematenkan karya. Sebagai seorang penemu yang cukup produktif dan sukses, Benjamin Franklin tidak pernah mematenkan karyanya. Walaupun dia bisa banget makin kaya dan punya banyak duit dari penemuannya, dia memilih kalau semua idenya harus digunakan secara bebas oleh publik. Franklin percaya kalau setiap hal yang bisa mempermudah urusan manusia itu adalah hak setiap orang. Beda banget kan sama penemu-penemu lain yang pada eranya malah berlomba-lomba bikin paten atas ciptaannya. Ganjen. Walaupun gak seganteng Brad Pitt, ternyata Franklin punya banyak wanita loh. Bahkan semasa hidupnya, dia punya 15 orang anak. Selain itu, penemu petir ini juga pernah menulis sebuah esai berjudul Advice on the Choice of Mistress yang berisi nasihat untuk para pria muda dalam memilih wanita. Salah satu isinya menjelaskan bahwa pria muda sebaiknya mencari wanita yang berumur lebih tua dengan alasan bahwa para wanita tersebut umumnya lebih bersyukur atas perhatian yang mereka terima. Menurut kamu gimana tuh? Doyan cari angin. Yang dimaksud cari angin ala Franklin yaitu duduk tanpa pakaian di depan jendela yang terbuka. Walaupun kedengarannya absurd, tapi Franklin percaya kalau kita nggak bakal kena demam dan flu karena udara dingin. Yang ada dia malah yakin kalau telanjang itu baik untuk kesehatan dan kalau dilakukan teratur bisa terhindar dari penyakit. Kalau tinggal di sini mah dia udah dikerokin kali sama emaknya.